Berarti orang tidur di pagi hari setelah subuh itu kategori menurut Sabda Ibnu Mas'ud orang yang lalai itu. Itu. Termasuk Ibnu Abbas juga seperti itu, marah kepada anaknya. Anak Ibnu Abbas itu pagi-pagi tidur, setelah subuh tidur, dimarahi oleh Ibnu Abbas. Dimarahi apa? Kata Ibnu Abbas, apakah kamu sedang tidur padahal rizki sedang dibagikan gitu. Itu. Nah, jadi pemahaman sahabat Nabi tidak tidur setelah subuh itu gitu. Nah, maksudnya gitu. Meskipun di situ tidak ada larangan khusus tentang tidur setelah subuh, tapi afdolnya karena Allah memberi barokah lewat doa Nabi di waktu subuh, maka kita termasuk apa itu yang menyambut barokah tersebut gitu loh. Ya, masuknya ya. Jangan menurut pemahaman ini termasuk Ibnu Mas'ud, termasuk Ibnu Abbas itu. Menurut pemahaman sahabat itu. Ini turun berarti kan kita tidak dianjurkan untuk tidur di pagi hari setelah subuh itu gitu. Insya Allah Ta'ala seperti itu ya. Kecuali mungkin darurat, mungkin keturun beda, mungkin dia beribadah terus keturun wallahu ta'ala alam itu. Ini kan serangan saja. Nggih. Iya, memang seperti itu. Barokahnya itu. Makanya Nabi Muhammad mengutus tentara itu pagi gitu. Makanya sampean itu pagi-pagi dalam hal segala apapun. Makanya sampean zikir juga pagi. Ibnul Qayyim itu Ibnu Taimiyah, kalau enggak Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah ya. Itu ketika pagi itu berzikir sebanyak-banyaknya. Sampai matahari terbit. Beliau mengatakan, inilah makananku nggih. Aku akan merasa lemah ketika aku tidak berzikir ini. Itu ada ini Ibnu Taimiyah itu. Jadi setiap pagi zikir, dan para ulama rata-rata setelah subuh sampai terbit untuk masalah zikir itu rata-rata, karena mereka mungkin memang fokusnya di dalam ibadah nih. Kita mungkin mempersiapkan dagangan boleh juga. Yang penting jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Kita berdagang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan menjadi ibadah. Yang penting ada kegiatan positif setelah subuh itu loh. Tidur tidak rekomendasikan itu ya, tidur itu. Ukurannya jam berapa? Matahari terbit. Sampai matahari terbit ya. Itu minimalnya nggih. Kalau ukuran yang lainnya aku nggak tahu, yang jelas nih cara kula paling enggak sampai setelah sholat duha lah kita tidur. Ini pengen turun mungkin jam 10-11 itu masuk nanti kok tidur siang insyaallah gitu. Tapi nih di bawah itu jangan, tuh waktu-waktu kegiatan positif gitu nih. Tapi yang paling terpenting itu dari sholat subuh sampai matahari terbit itu, karena di situ ada keistimewaan tersendiri. Setelah itu nek darurat gak apa-apa nek cara kula, tapi setelah itu tetap jangan tidur. Tidur nek jam sekitar 10 atau 11 lah. Kita sambil menunggu istirahat, sambil menunggu apa sholat zuhur itu boleh itu. Dan sunnah malah itu jam 11 itu. Wallahu ta'ala alam ya. Tergantung ya. Yang jelas itu mungkin keringanannya ya. Aku tapi nggak memastikan. Tapi nek pagi yang saya pahami ya, pagi tidak tidur itu tidak hanya sampai matahari terbit. Cuma karena memang para ulama memanfaatkan waktu pagi itu sampai matahari terbit itu untuk zikir dan untuk murojaah. Gitu. Nah, jadi makanya minimalnya sampai matahari terbit. Gitu. Tapi yang terbaiknya jangan tidur sampai tidur qailullah, yakni tidur sekitar jam 11 menunggu sholat zuhur, dan tidur ini untuk persiapan malam biar bisa qiyamul lail. Jadi wong nek turu jam 11 sekitar 11 atau setengah 12 pokoknya sebelum zuhur ini nanti dia akan ringan untuk qiyamul lail. Qiyamul lail itu enggak harus sholat nggih. Sholat mungkin sedikit enggak apa-apa, terus baca Al-Qur'an, zikir itu bisa nggih. Jangan sampai kita setelah isya justru enggak tidur sampai jam 12, akhirnya jam 1 lagi tidur, engko bar subuh tidur lagi. Itu jangan. Itu kebiasaan yang buruk gitu. Kebiasaan yang baik itu setelah isya sebenarnya tidur gitu.